Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil inovasi pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kami rancang. Sebelum kami memaparkan hasil inovasi tersebut, kami akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Anang Saputro dengan Andrani 2136 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Fitriana dengan Andrani 107. Perkenalkan, saya Maulidia Irma Safira dengan Airanim 120. Ya, itu nama-nama dari kelompok 3. Berikutnya adalah hal-hal yang akan dibahas di dalam video ini. Untuk pembahasan pertama, kami akan membahas tentang analisis permasalahan pembuatan inovasi pembelajaran ini. Lalu, pembahasan yang kedua itu akan membahas tentang solusi yang akan kami tawarkan pada sekolah terkait permasalahan yang terjadi. Lalu untuk pembahasan yang ketiga itu mengenai hasil dari inovasi yang telah kami buat. Dan untuk pembahasan yang terakhir itu berkaitan dengan demonstrasi atau visual penggunaan inovasi ketika digunakan oleh guru. Baik, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai analisis permasalahan. Baik, untuk informasi yang pertama yaitu berkaitan dengan informasi sekolah yang kami gunakan sebagai analisis permasalahan. Untuk informasi sekolah yang kami gunakan yaitu SMA Negeri 1 Tapen dengan alamat Jalan Raya Tapen 7 Kerajaan Baru Cindoko Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dengan kode pos 68283. Sekolah tersebut merupakan sekolah terakreditasi A yang berada di Bondowoso dan tepatnya ada di Kecamatan Tapen. Lalu untuk informasi yang selanjutnya yaitu tentang fasilitas pendukung pembelajaran di SMA 1 Tapen. Untuk fasilitas pendukung yang dimiliki oleh sekolah tersebut yaitu yang pertama terdapat ruang kelas yang luas, lalu yang kedua terdapat kipas angin di setiap kelas, lalu yang ketiga ada jaringan wifi atau akses internet yang sangat bagus, lalu yang keempat ada layar proyektor, dan yang kelima ada sound bluetooth di setiap ruang kelas. Lalu selanjutnya yaitu mengenai analisis situasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tapen. Untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia, tepatnya pada pembelajaran materi KD 3.7 yaitu identifikasi unsur-unsur pembangun teks cerita rakyat. Awalan, guru memulai dengan menulis ringkasan materi pembelajaran di bagian papan tulis. Setelah itu, masuk ke kegiatan inti, guru menjelaskan informasi tentang apa yang ada di papan tulis dan memerintahkan para peserta didik untuk mencatat informasi tersebut. Lalu, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan penugasan, yaitu siswa ditugaskan untuk mencari nilai-nilai pada teks cerita, tepatnya teks cerita rakyat di buku paket yang telah disediakan di dalam kelas. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara guru mengoreksi dan memberikan nilai hasil pekerjaan siswa. Lalu yang berikutnya yaitu berkaitan dengan permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia yang terjadi di SMA Negeri 1 Tapen. Untuk permasalahan yang pertama yaitu pada media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat terbatas, yaitu hanya menggunakan media papan tulis dan buku paket saja. Lalu yang kedua, metode pengajaran. Untuk metode pengajaran sendiri, metode yang digunakan oleh guru yaitu metode ceramah, dan itu membuat siswa menjadi bosan dan tidak tertarik dengan apa yang disajikan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan pada isi materi. Isi materi yang terbatas yang hanya ada pada buku paket saja itu membuat pengetahuan siswa itu sangat kurang, dan ilustrasi yang ada pada buku paket juga kurang menarik. Hal itu dapat membosankan peserta didik dalam membaca atau mengikuti pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu permasalahan dengan ketersediaan media.
Nah, ketersediaan media yang terbatas di platform media sosial atau platform digital mengenai materi pembelajaran KD 3.7 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita rakyat itu membuat guru kebingungan dalam mencari media pembelajaran yang pas. Maka dari itu kami akan menawarkan beberapa inovasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya pada penjelasan setelah ini. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yaitu yang pertama dengan menggunakan media Canva sebagai wadah untuk mengemas materi menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu menggunakan bahan bacaan teks cerita rakyat yang berupa e-book. Yang ketiga yaitu membuat alat bantu evaluasi yang menarik dengan menggunakan Wordwall, merupakan pembuatan materi dengan menggunakan media Canva. Berikut merupakan penyediaan e-book berupa cerita rakyat. Berikut merupakan alat bantu bahan evaluasi dengan menggunakan media Wordwall. Sebelumnya, selanjutnya terdapat target luaran. Nah, di dalam target luaran, dalam materi identifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan pada SMA 1 Tapen terdapat dua. Yang pertama, terhadap permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu terhadap pelaksanaannya. Yang pertama, terhadap permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Dari target luaran terhadap permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia akan diimplementasikan ke dalam pembuatan Canva, Wordwall, dan e-book dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat ini. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, dengan memanfaatkan Canva, Wordwall, dan e-book, khususnya dalam identifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Dari target luaran yang terjadi, terdapat indikator-indikator dalam permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu indikator dari solusi yang diberikan kepada tenaga pendidik dapat menggunakan Canva dan Wordwall dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan identifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan. Indikator dari solusi yang diberikan berikutnya ialah peserta didik aktif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia materi identifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Sedangkan indikator yang terakhir itu adalah peserta didik dapat mengakses e-book cerita rakyat yang diberikan oleh tenaga pendidik. Baik, untuk pemaparan berikutnya yaitu berkaitan dengan hasil dari inovasi pembelajaran yang telah kami rancang. Untuk hasil yang pertama yaitu pembuatan media pembelajaran berbasis Canva. Ini merupakan tampilan awal sampul dari media pembelajaran yang telah kami buat. Lalu slide berikutnya yaitu berkaitan dengan informasi kompetensi dasar yang kami gunakan, yaitu KD 3.7. Ini berisikan tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi teks cerita rakyat baik secara lisan maupun tulisan. Lalu slide berikutnya yaitu berisikan tentang tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan KD yang sebelumnya yaitu KD 3.7. Di sini ada 3. Lalu slide berikutnya yaitu berisikan tentang informasi arahan kepada siswa untuk memperhatikan gambar dan pertanyaan pada slide berikutnya, yaitu pada slide ini. Nah, dalam slide ini itu berisikan gambar singa, lebih tepatnya cosplay singa. Nah, di sini ini merupakan gambar singa wulung, merupakan gambar kesenian daerah yang ada di Bondowoso. Nah, di gambar tersebut itu berisikan informasi tentang pertanyaan untuk memancing pengetahuan awal siswa mengenai cerita rakyat yang ada di daerah Bondowoso. Lalu selanjutnya masih terdapat pertanyaan kembali. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan lanjutan untuk memancing siswa menyebutkan cerita rakyat yang ada di daerah Bondowoso. Lalu slide selanjutnya di sini terdapat pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan tersebut itu digunakan untuk memancing prior knowledge atau pengetahuan awal siswa tentang pengertian teks cerita rakyat setelah
berhasil menjawab pertanyaan sebelum-sebelumnya. Lalu setelah semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikutnya pada slide ini akan dipaparkan tentang informasi pengertian teks cerita rakyat yang diambil dari sumber yang terpercaya. Lalu slide dilanjutkan dengan informasi materi yang kedua, yaitu nilai-nilai teks cerita rakyat. Lalu berikutnya dipaparkan tentang informasi pengertian dari nilai moral. Lalu dilanjutkan dengan contoh dari nilai moral. Lalu slide berikutnya hampir sama dengan pemaparan pada nilai moral. Berikutnya yaitu nilai religius. Hampir sama, di sini dipaparkan pengertian dari nilai religius, lalu dilanjutkan dengan contoh dari nilai religius dalam teks cerita rakyat. Lalu setelah pemaparan tentang nilai religius, berikutnya yaitu nilai budaya. Nah, di sini dipaparkan mengenai pengertian nilai budaya. Lalu dilanjutkan mengenai contoh dari nilai budaya. Lalu yang terakhir yaitu pemaparan mengenai pengertian nilai sosial. Nah, lalu dilanjutkan dengan contoh dari nilai sosial. Lalu slide dilanjutkan dengan informasi atau perintah lanjutan untuk membentuk 4 kelompok. Jadi jumlah seluruh siswa itu harus terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, itu disajikan dalam slide ini. Lalu yang berikutnya, slide memaparkan tentang informasi barcode untuk mengakses e-book yang telah kami sediakan. Untuk e-booknya tersendiri nanti akan dipaparkan secara lebih rinci dalam paparan selanjutnya. Nah, jadi pada slide ini siswa itu diperintahkan untuk scan barcode yang ada di layar. Lalu slide dilanjutkan dengan informasi tugas analisis tiap kelompok. Jadi di sini itu mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 2 itu ada tugas analisis yang tugas analisis tersebut tiap kelompok itu menganalisis cerita yang berbeda-beda, dan di layar itu disajikan judul dari cerita yang akan dianalisis dan halaman cerita yang dianalisis. Lalu slide dilanjutkan dengan link alat acak Wordwall yang mana ketika tombol-tombol itu diklik maka itu langsung akan menuju ke alat acak yang telah kami sediakan. Untuk alat acak tersendiri akan dipaparkan lebih rinci dalam paparan selanjutnya. Dan slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada slide ini nanti guru akan memaparkan tentang hasil keseluruhan pembelajaran pada hari tersebut. Itu berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran berbasis Canva. Untuk inovasi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan memaparkan mengenai inovasi yang kedua, yaitu mengenai penyediaan bahan bacaan cerita rakyat yang berupa e-book. Nah, e-book cerita rakyat yang kami pilih digunakan dalam media pembelajaran yaitu berjudul 100 Cerita Rakyat Nusantara. E-book ini dipilih karena cerita yang disajikan cukup terkenal di Nusantara. Selain itu, ilustrasi yang menarik membuat kami memilih e-book tersebut. Pada pemaparan sebelumnya sempat dipaparkan mengenai barcode. Nah, barcode tersebut ketika di-scan maka akan membuka e-book seperti ini. E-book ini berisi 100 cerita rakyat. Dari 100 cerita rakyat tersebut dipilih 4 cerita yang akan digunakan bahan analisis siswa seperti yang telah dipaparkan pada media Canva sebelumnya. Lalu ini merupakan sedikit gambaran dari cerita rakyat pada e-book tersebut. Saya akan memaparkan mengenai hasil inovasi yang ketiga, yaitu alat acak yang dapat membantu tenaga pendidik dalam tahap evaluasi. Nah, alat acak ini dibuat dengan memanfaatkan fitur yang terdapat dalam platform Wordwall. Pada penjelasan sebelumnya sempat dipaparkan mengenai 4 tombol dalam alat acak Wordwall tersebut. Tombol-tombol tersebut terhubung dengan alat acak yang ada pada Wordwall. Jadi, ketika tombol tersebut ditekan, maka langsung terhubung ke dalam alat acak yang ada di Wordwall. Seperti pada gambar di samping saya ini.
Pada tampilan layar tersebut terdapat 5 kotak yang dapat dipilih oleh peserta didik. Pada masing-masing kotak tersebut berisikan tentang nilai-nilai dalam cerita rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Baik, ya untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran hari ini berkaitan dengan cerita rakyat, yaitu lebih tepatnya pada KD 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Jadi kalian akan belajar tentang nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat. Untuk selanjutnya yaitu informasi tentang tujuan pembelajaran. Perlu diketahui kalian setelah mempelajari materi ini, harapannya kalian tuh dapat mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi dalam hikayat dengan tepat. Lalu yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat dengan tepat juga. Lalu yang ketiga, peserta didik atau kalian itu harus mampu mengaitkan isi dan nilai-nilai dalam hikayat yang sesuai dengan kehidupan saat ini dengan benar. Lalu yang berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar nih berwarna putih kayak menggunakan topeng itu. Apakah kalian mengenal gambar tersebut? Kenal, Pak. Kenal. Kira-kira gambar apa sih ini? Itu gambar singa ulung, Pak. Singa ulung. Ya, singa ulung itu biasanya kesenian mana sih singa ulung itu? Bondowoso biasanya. Kesenian Bondowoso. Kira-kira kalian mengenal singa ulung ini dari mana? Nenek-nenek. Oh, dari nenek kamu. Ya, kalau kamu dari? Saya mengenalnya dari mama sih, Pak. Ibu saya. Oh, dari mama. Ya, biasanya cerita singa ulung ini biasanya disebarkan melalui secara turun temurun baik dari keluarga atau dari lingkungan sekitar yang sering menceritakan cerita tersebut, dan biasanya ini familiar di Bondowoso, di daerah kita ini. Lalu selain singa ulung, apakah kalian mengetahui cerita lain di daerah kalian? Ya, gimana? Di daerah saya itu kan Bondowoso memang ya, Pak. Ya. Nah, itu ada cerita topeng kona gitu, Pak. Oh, topeng kona. Selain itu ada lagi gak yang lain? Sama sih, Pak. Oh, sama ya. Sama-sama Bondowoso berarti ya? Iya, Pak. Bondowoso Pride. Bondowoso Pride. Oke. Baik. Berikutnya, apa sih yang kalian pahami tentang pengertian teks cerita rakyat? Dari yang kalian tahu cerita singa ulung tadi, kira-kira apa sih yang kalian pahami tentang pengertian teks cerita rakyat itu? Menurut saya itu teks cerita rakyat itu teks yang berisi tentang cerita yang ada di lingkungan sekitar, baik itu dari budayanya, terus masyarakatnya, terus dan lainnya gitu deh, Pak. Pokoknya berhubungan dengan lingkungan sekitar. Ya, betul. Lalu ada jawaban yang lain selain itu? Nah, biasanya cerita rakyat itu emang sudah turun-menurun dari nenek moyang, dan itu sangat familiar di Nusantara. Oh, berarti disebarkan ya, diceritakan secara turun-temurun gitu. Ya, benar semua sih jawaban kalian. Jadi, kalau kita melihat pendapat para ahli dari sumber yang terpercaya, itu pengertiannya hampir sama dengan apa yang kalian jelaskan tadi. Jadi, cerita rakyat itu merupakan salah satu jenis dari karya sastra yang berwujud cerita. Nah, itu muncul dari masyarakat daerah yang disebarkan secara lisan, seperti tadi disebarkan dari nenek ke cucu dan dari ibu ke anak. Nah, seperti itu penyebarannya. Mungkin ada juga penyebaran selain dari keluarga seperti itu, bisa dari teman atau tetangga sekitar yang menyebarkan cerita tersebut. Jadi disebarkan secara lisan. Itu tentang pengertian teks cerita rakyat. Untuk
materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Maulidia. Jadi setelah ini akan dipaparkan mengenai nilai-nilai dari teks cerita rakyat oleh Ibu Maulidia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan ya sama Kak Ana tentang apa sih cerita rakyat itu. Nah, di sini Bu Lydia akan menjelaskan tentang nilai-nilai dari cerita rakyat. Yang pertama yaitu nilai moral. Nah, nilai moral itu berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang terdapat dari tatanan masyarakat. Nah, seperti pada kutipan cerita rakyat seperti ini. Saat itu 9 anak raja datang, mendengar pengumuman itu akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Nah, di sini siapa yang udah tahu makna dari kutipan cerita rakyat tersebut? Ya, kamu kenapa? Berkaitan dengan perilaku berbohong. Seharusnya tidak boleh berbohong. Nah, betul. Seharusnya sebagai manusia apapun keadaannya itu harus mempertahankan kejujuran. Nah, dalam cerita rakyat juga terdapat nilai religius. Nilai religius ini berhubungan dengan masalah keagamaan dengan konsep ketuhanan. Seperti pada kutipan cerita rakyat seperti ini. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang untuk membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Nah, di sini siapa sih yang agamanya Islam? Saya. Wah, sepertinya semuanya mayoritas Islam ya. Nah, dari kutipan ini apa sih yang terkandung dalam kutipan ini? Ya, kamu. Itu ya nilai religius, Bu. Soalnya ada doa kunut, itu kan menurut agama Islam. Terus sedekah itu kan kayak ajaran-ajaran agama Islam itu. Nah, benar sekali. Tepat, sangat tepat. Nah, untuk yang ketiga yaitu dalam cerita rakyat juga terkandung nilai budaya. Nilai budaya ini merupakan nilai yang diambil dari kehidupan budaya yang terjadi di masyarakat setempat. Contoh kutipan dari cerita rakyat yaitu seperti ini. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari nasihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seseorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nah, dari kutipan tersebut, menurut kalian apa sih nilai yang terkandung? Nilai budaya, karena di situ terdapat kata bulu perindu. Nah, bulu perindu ini menurut cerita yang pernah saya dengar itu berkaitan dengan budaya-budaya zaman dahulu, biasanya digunakan untuk memikat seseorang biasanya. Menurut saya seperti itu ya. Nah, betul. Salah satunya juga ini kan ya, dalam tatanan kerajaan itu emang biasanya memilih raja sesuai dengan silsilah keluarganya. Nah, seperti itu. Jadi turun-menurun gitu ya? Iya, betul. Nah, untuk nilai yang berikutnya yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma atau adat istiadat yang berada di dalam masyarakat. Seperti pada kutipan hikayat berikut. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Nah, menurut kalian apa sih makna dari kutipan ini? Menurut saya itu kan ada beberapa orang di situ, ada beberapa tokoh di situ, dan seharusnya tokoh ini itu saling akrab gitu, atau dari secara sosial itu saling kerap. Nah, di sini itu tidak menerima si Tuan Putri, si kembar ini menolak dan terang bahwa dia adalah hamba yang hina. Seharusnya tidak seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Nah, betul.
Jadi pesan sosialnya yaitu dalam kehidupan bermasyarakat kita tuh tidak boleh membedakan status sosial, mau miskin, kaya, jelek, cantik, kita tuh tidak boleh membedakan strata seperti itu. Kita harus saling mengayomi seperti itu. Nah, jadi dalam hikayat itu terdapat 4 nilai, yaitu yang pertama nilai moral, nilai budaya, nilai religius, dan nilai sosial. Nah, kalian ini kan sudah mengetahui nih dari 4 nilai yang terkandung dalam hikayat. Untuk sesi selanjutnya yaitu tentang diberi penugasan tentang identifikasi cerita rakyat yang akan dipaparkan oleh Ibu Della. Setelah kalian belajar apa itu pengertian dari cerita rakyat, apa itu cerita rakyat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang telah diajarkan oleh Pak Anang dan juga Ibu Lydia sebelumnya, kalian akan belajar dengan Ibu Della. Nah, pembelajaran dengan Ibu Della kali ini yaitu tentang penugasan. Silakan ketua kelas untuk membagi menjadi 4 kelompok dengan jumlah siswa yang sama. Silakan ketua kelas untuk membagi. Sudah Bu. Oh sudah. Bagaimana kelompok? Sudah. Baik, setelah selesai kita menuju tahap berikutnya. Silakan setiap kelompok dan setiap siswa wajib untuk scan barcode yang ada di layar. Silakan Ibu kasih waktu dulu ya. Wah, apa ini? Kok muncul seperti buku Bu? Iya, benar. Di dalam barcode ini menuju pada Ibu. Nah, setiap kelompok, tolong perhatikan layar ya. Setiap kelompok akan menganalisis unsur-unsur dari cerita rakyat, yaitu akan menganalisis nilai-nilai dari cerita rakyat. Seperti kelompok pertama. Kelompok pertama Pengarang anak muda. betul, itu ada di halaman 13 ya, kelompok pertama ya. Oh iya Bu, saya cek dulu. Jadi kelompok pertama mencari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat pengarang anak muda itu ya. Kelompok 2 juga ada Putri Ular, itu ada di halaman 28. Silakan dilihat di ibu kalian masing-masing. Setelah itu kalian menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Putri Ular tersebut. Begitu seterusnya sampai kelompok 4, yaitu dari cerita rakyat Si Pahit Lidah pada halaman 80. Kalian baca dulu, baru kalian menentukan nilai-nilai yang terkandung. Anak-anak, karena waktu yang sudah Ibu berikan sudah habis ya, 30 menit ya. Selanjutnya saya minta untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan dulu ya. Ya, saya Bu. Silakan. Terus bagaimana Ibu? Ya sabar ya Oh, nak, sabar ini masih dulu proses. Nanti kelompok pertama. Apa ini Bu? Ya. Ada animasinya gitu. Iya betul. Ini adalah ini adalah animasi dari pembelajaran ini ya. Silakan anak-anak. Oh iya, kalian loh. Silakan pilih satu kotak dalam ini. Saya milih nomor 2 aja dah. 2. Ya. Oke, kita buka ya. Wah, ternyata ada nilai religius. Ya, terus gimana? Silakan Nak-Anang buat memaparkan apa itu nilai religius dalam cerita rakyat yang Oh iya, saya temukan tadi ya. Betul. Oh iya, Silakan dipaparkan. Ya, perkenalkan nama saya Nafi Saputro dari kelompok 1. Di sini saya mewakili teman-teman saya yang di sana itu untuk memaparkan tentang nilai religius dari cerita rakyat yang telah kami analisis. Jadi, teman kami yang pertama itu terkait nilai religius. Oh baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sama-sama. Bentar ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk maju ke depan. Oke. Kelompok 4, sabar ya nak. Silakan kelompok 4 untuk memilih dari box ini. Ada 5 box. Pilih nomor 4. 4, kelompok 4 biar nomor sesuai 4. dengan nama kelompok. Bagus. Nah, yang keluar adalah nilai budaya. Silakan kelompok 4 untuk memaparkan nilai budaya dari cerita rakyat tersebut.
Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Melody Ikrimah Safia untuk mewakili kelompok 4. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai cerita rakyat. Nilai terkandung dalam cerita rakyat yang telah kami analisis mengandung nilai budaya. Terima kasih Mbak Lydia ya. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Nah, karena sudah semuanya ya, setiap kelompok sudah maju untuk menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran cerita rakyat ini seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Anang dan juga Ibu Lydia. Apa itu cerita rakyat? Kesimpulannya itu, cerita rakyat itu merupakan cerita yang berasal dari masyarakat sekitar secara lisan dan itu turun-menurun. Dan di dalam cerita rakyat itu terdapat 4 nilai yang terkandung. Nilai apa saja? Nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, iya benar, dan nilai religius. Oke, terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya lagi ya minggu depan. Siap. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu minta maaf ya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.